Ya, halo sahabat, selamat tahun baru 2023 ya. Ini tahun yang unik, tahun yang luar biasa. Insya Allah ini adalah tahun pasca pandemi ya. Jadi bisnis sudah berjalan normal, orang-orang sudah lama menahan diri 2 tahun ya. Nah, ada yang terpuruk, ada yang bertahan, ada yang bangkit. Nah, baik yang terpuruk, gagal, tutup, bangkrut, rugi, ataupun ada yang beruntung, tahun ini tentu adalah tahun gemes ya, dimana orang akan bangkit, akan melejit, memperbaiki diri, kemudian bisa bertumbuh lagi. Nah, teman-teman, dalam comprehensive customer service, saya punya frame yang perlu dicermati oleh kita semua, teman-teman. Ketika Anda bisnis yang berhubungan dengan customer, tentu membutuhkan sebuah seni, membuat sebuah strategi untuk membuat pelayanan yang baik agar customer kita ini kembali ya, agar customer kita ini datang berulang-ulang ke kita, agar customer kita membeli lebih banyak dan syukur-syukur menjadi ambassador. Oke, jadi ada 5 hal ya, saya singkat menjadi 5P dalam comprehensive customer service. Teman-teman, yang pertama perlu kita perhatikan adalah produk ya. Produk. Jadi tidak mungkin orang akan puas dengan bisnis kita ketika produk yang kita tawarkan itu tidak baik. Ya, produk atau jasa ya. Tidak mungkin orang akan puas akan reorder ketika produk kita kurang baik. Jadi teman-teman, fokus on produk, no choice, nggak ada pilihan lain. Produk kita adalah produk yang benar-benar dibutuhkan ya, sesuai ekspektasi customer kita. Nah, dalam produk ini teman-teman ada 3 hal yang mesti kita cermati. Yang pertama adalah quality ya, jadi quality produk itu harus oke. Dalam definisi sederhana sebenarnya quality itu sesuai spek ya, jadi atau sesuai ekspektasi itu sebenarnya quality. Jadi kualitas produk kita harus bagus. Kalau kita perusahaan trading seperti retail, Alfamart, Indomart, Superindo, tentu kita akan menjaga kualitas produk itu dengan baik ya. Produk-produk mana yang butuh pendingin, produk-produk mana yang tidak boleh ditumpuk, produk-produk mana yang sudah expired. Jadi kita harus sangat cermat punya sistem untuk mendeteksi produk-produk expired. Itu untuk menjaga kualitas, nggak boleh penyok, nggak boleh kotor. Nah, kualitas walaupun itu produk orang lain ya, produk vendor kita, karena kita sebagai retailer ya, kita tetap juga harus jaga kualitas produk. Nah, yang kedua tentunya ya, dari aspek produk itu adalah availability ya, ketersediaan barang ya, apalagi kalau Anda bisnis retail ya, toko yang punya produk banyak ya, atau dev store gitu. Availability ini menjadi penting, apalagi produk-produk yang sifatnya berulang ya, misalnya seperti Alfamart, Indomart, Superindo, hari-hari. Produk-produknya kan orang datang belanja lagi. Ketika itu tidak ada availability-nya availability yang jelek, tentu teman-teman tidak hanya sekedar opportunity loss, tidak menjadi sales, tapi bisa juga menjadi kekecewaan. Artinya nilai Anda, nilai toko Anda, nilai bisnis Anda juga akan menurun di mata mereka. Wah, availability-nya tidak bisa terjamin. Jadi hati-hati teman-teman yang punya produk, Anda jaga benar-benar supaya availability-nya itu ada. Ya, kalau Anda bisnis seperti toko ya, store gitu, artinya Anda membuat forecasting yang benar ya, salesnya berapa, availability produknya, buffer stoknya berapa, sehingga produk-produk Anda itu selalu tersedia di toko ya. Bahkan availability bisa lebih detail lagi kalau kita bahas ya teman-teman ya. Kalau Anda misalnya kayak punya toko ya, availability itu bisa aja di gudang sama di display beda ya. Jangan sampai di displaynya juga nggak available gitu ya. Di displaynya nggak available, di gudangnya numpuk. Nah, itu juga suatu cacat dari aspek produk availability-nya. Kemudian yang ketiga dari aspek produk itu adalah apa teman-teman? Garansi ya. Untuk produk-produk tertentu harus ada garansi. Untuk produk-produk yang mungkin makanan segala macam sebenarnya juga ada garansi.
seperti apa namanya BPOM segala macam, itu bentuk garansi ya. Produksi dari sebuah perusahaan yang ternama yang Anda jual itu juga garansi. Apalagi kalau produk Anda adalah produk teknologi yang butuh support ya, itu harus ada garansi. Nah, plus tentunya tidak cuma garansi service center ya, seperti mesin cuci, cooker cool, freestanding gas cooker, mobil ya, itu harus ada bengkelnya, bengkel resminya, service center resminya, itu bentuk sebuah garansi. Selain dari garansi, misalnya garansi 1 tahun ya, bisa dikembalikan, servis gratis dan segala macam. Nah, itu pelayanan Anda akan menjadi oke ketika aspek produk ini harusnya sudah oke, baru naik ke aspek proses. Nah, teman-teman, proses ini banyak sekali yang kurang mencermati ya, kurang mencermati. Proses itu bisa SOP dalam bisnis Anda. Anda sudah membuat prosedur yang bagus, tapi ternyata tidak memuaskan pelanggan ya. Nah, tidak ramah pelanggan, itu bisa jadi terjadi ya. Nah, kita hanya fokus on prosesnya supaya karyawan kita bekerja dengan lancar, ternyata itu tidak sesuai dengan kehendaknya customer ya, atau masih bolong. Jadi SOP, proses-proses itu masih bolong ya. Saya pernah ke sebuah pemerintahan, itu ada 600 perizinan tuh di pemerintah daerah. Kita coba cari, bisa nggak yang 6 hari jadi 6 jam, yang 10 hari jadi 1 hari. Itu diteliti, bener dilihat, oh ini bisa, prosesnya bisa dipotong dan segala macam sehingga lebih cepat. Nah, proses itu ada aspeknya teman-teman, kita bisa perhatikan aspek proses itu. Yang pertama mesti speednya, kecepatannya harus bagus, speed tinggi ya. Kalau perlu real time ya, instan, itu proses bagus tuh. Customer butuh apa, perizinan langsung keluar instan ya. Perpanjang SIM misalnya, foto lagi langsung jadi instan ya, itu namanya speed ya, speed tinggi. Nah, orang-orang nggak suka menunggu, waktu orang makin berharga sekarang ini. Walaupun mereka main handphone, walaupun mereka nganggur, tetap saja proses dengan bisnis Anda itu butuhnya cepat ya. Nah, selain speed, akurasi. Jadi ada akurasi, ini bentuk dari pelayanan yang baik. Kalau Anda tidak akurasi, akurasinya sangat rendah, tentu sangat mengecewakan ya. Nah, Anda bayangkan misalnya, gampang saja deh, Anda belanja di sebuah toko yang di price tag-nya 10.000, kemudian keluar di komputernya 12.000, Anda kecewa ya. Tidak akurat ya, tidak presisi. Jadi ini membuat kekecewaan dalam proses ya. Tidak cuma sekedar janji 4 hari ternyata selesainya 6 hari. Dan semua proses harus diperhatikan akurasinya. Nah, akurasi yang tidak terpenuhi tentu kekecewaan yang sangat luar biasa. Apalagi kalau itu hal-hal yang sifatnya penting, karena sambung menyambung ya. Nah, orang bekerja melakukan ini, bekerja melakukan ini. Pas melakukan ini itu dengan bisnis Anda ternyata akurasinya tidak tepat. Harus review, harus ulang, harus datang lagi. Nah, itu sangat tidak menyenangkan. Jadi teman-teman, kecepatan, akurasi, dan kalau bikin SOP, bikin proses, harusnya apa? Customer oriented ya, customer oriented. Proses orang datang ke bisnis Anda sampai pulang lagi itu customer oriented. Ya memang Anda harus sesuai dengan bisnis proses Anda, tapi orientasinya adalah bagaimana customer melihat proses ini. Ya, misalnya kalau di restoran Anda masuk, gampang nggak gitu ya, duduk, kemudian ada yang memberikan menu, isi order, kemudian tunggu sebentar. Nah, kalau perlu diupdate, siapa tahu ada layar untuk progress report ya, pesanan meja 7. 40%, 60%, 70%. Nah, mereka bisa kira-kira kapan hidangan akan datang. Itu contoh juga bentuk pelayanan yang baik. Jadi mereka customer oriented kan. Customer tuh merasa, customer sangat diperhatikan. Yang paling gampang ya, misalnya di dunia perbankan itu ada plat nih, tempat parkir direktur. Nah, itu nggak customer oriented itu ya. Parkir yang paling nyaman adalah, yang paling mudah adalah customer, biarin aja direktur ke belakang, ke basement gitu ya. Begitu lihat ada parkir direktur, ini nggak customer oriented nih.
parkir manager, enggak customer oriented. Kalau Anda lihat di rumah sakit, parkir dokter, masih oke ya, karena dokter itu customer di rumah sakit ya. Nah, jadi rumah sakit customer oriented. Jadi kalau customer rumah sakit itu satu dokter, dua pasien gitu ya. Yang ketiga tentu keluarga pasien dan sebagainya. Tapi dokter itu customer mereka, yes oke lah ya. Tapi tetap saja di mata pasien, wah kok nggak pasien yang nomor satu ya. Oke ya, teman-teman, desainlah proses ya, proses itu kecepatannya bagus, akurasinya bagus dan customer oriented. Nah, setelah produk, proses, people. Nah, people ini paling banyak nih, yang banyak pelatihan customer service yang disentuh dari aspek people-nya saja. Orangnya suruh senyum, suruh ramah ya. Ya oke, itu benar gitu ya. Tapi hati-hati ya, zaman sekarang sudah berubah tuh teman-teman. Nah, Anda bisa bayangkan, kalau Anda belanja online kan nggak ada keramahan yang memadai sebenarnya. Anda yang sudah sepuh pun dipanggil kakak kan. Oke kakak, ordernya kakak, padahal Anda udah tua gitu ya. Jadi sapaannya dipukul rata kakak. Bahkan ada beberapa dialognya, iklannya ya, kamu ya, dikamu-kamuin. Anda juga belum. Tapi ya itulah aspek people ya, penting. Tapi yang lain-lain juga jangan diabaikan. Apa nih kalau yang mau kita lihat di aspek people? People itu teman-teman, ya tentu hospitality ya, keramah tamahan itu penting ya. Keramahan, kesopanan, kerapian, senyuman, ya oke, tatapan mata, oke, kemudian bahasa tubuh, keikhlasannya, tanggung jawab, kesungguhan, kesabaran, sikap, bahkan kata-kata yang dipilih, diksinya itu menjadi penting ya. Jadi teman-teman, banyak ya aspek people ini ya. Jadi teman-teman kalau dalam pelatihan tentu akan dilatih gimana orang itu bisa memunculkan motivasi kerja yang bagus, memunculkan keinginan untuk melayani yang secara ikhlas, membuat kesadaran bahwa melayani itu keren. Itu kan butuh waktu, butuh terus diinspirasi gitu ya. Walaupun mungkin juga dari sisi sistemnya, prosesnya dijepit ya, supaya siapapun akan menjadi ramah, hospitality-nya menjadi bagus. Jadi teman-teman, hospitality. Yang kedua yang nggak boleh miss adalah di sisi people, integritas. Integriti itu penting. Ketika sebuah bisnis Anda terdeteksi oleh klien tidak ada integritasnya, wah itu cacat, pelayanannya jadi jelek ya. Pelayanannya jadi jelek. Nah, customer kan bisa tahu aja gini ya. Misalnya kita datang ke sebuah restoran, ternyata nggak dibuatin stroke, ya kita bayar aja nggak apa-apa. Tapi langsung ting, oh ternyata tim restoran ini ada permainan curang, ya gitu ya. Ya kenapa nggak dicetakin stroke? Mungkin uangnya akan dikantongin sendiri. Ya. Oh ini organisasi yang tidak integritasnya tidak baik. Ya. Termasuk dari aspek people-nya nanti dari ekspresi yang dipojokkan itu orang bisa deteksi. Kalau ternyata outlet dari bisnis restoran A ini ternyata integritasnya rendah, atau shop, toko, outlet dari sebuah minimarket ini, oh orangnya kurang jujur, nah itu integritas. Jadi setelah tadi hospitality, integrity, responsibility ya, tanggung jawab. Nah, hal yang paling sering muncul adalah ketika ada permasalahan gitu ya. Katakanlah orang ini jadi nggak mau bertanggung jawab. Misalnya waitress menjatuhkan kopi gitu ya, tanggung jawab lah, dibersihin, ganti kopi baru gitu ya. Jangan malah dimaki-maki ya. Nah, kadang-kadang case-case yang kecil ini kan nggak banyak. Itu untuk memunculkan bahkan apa istilahnya kesan ya, kesan yang baik ketika tim Anda adalah tim yang bertanggung jawab. Apapun permasalahan yang muncul, tim harus bertanggung jawab. Kesan tanggung jawab ini akan menjadi signal yang baik, signal yang positif di mata customer. Jadi teman-teman, people, teman-teman Anda, tim-tim apalagi yang ketemu langsung dengan customer wajib memiliki hospitality yang aspeknya banyak sekali gitu ya. Kemudian integritasnya dan tanggung jawabnya. Kemudian dari sisi place ya, place tempat. Ya, mungkin ini termasuk yang dalam bisnis online ya.
website Anda, toko online Anda, itu termasuk tempat ya. Tentu banyak hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Desainnya kalau dia online ya, tata letaknya, kata-katanya, promosinya itu termasuk place. Kalau Anda punya tempat bisnis, kantor ya kantornya rapi. Misalnya perbankan ya tempatnya rapi ya, bersih ya. Tempat-tempat yang makin nyaman, makin cozy, makin membuat orang itu betah di situ, tidak ada kegelisahan ya. Nah, AC-nya dingin, tempatnya bersih, bahkan beberapa orang provide kopi ya. Oke. Nah, apa nih faktor place yang harus kita perhatikan teman-teman? Di place ini adalah kenyamanan, convenience ya, convenience. Nah, dulu di awal-awal perubahan, misalnya contoh toko Gramedia itu kan sempit ya, menjadi convenience store. Ya tentu ada perdebatan. Waduh, kita sewa 1 meter square aja berapa US dollar, ini malah dibuat kosong gitu ya. Tapi setelah dipraktekkan memang ada impact positif terhadap penjualan. Jadi convenient. Dimanapun, walaupun misalnya toko sekelas Alfamart, Indomart, Superindo ya, buatlah nyaman ya. Minim AC-nya dingin kan nyaman ya. Tata letaknya rapi, rak-raknya rapi. Ada orang yang memberikan pelayanan yang baik. Nah, kalau ada yang berantakan kembalikan lagi. Ada orang yang ya customer kita kadang-kadang nakal kan. Bawa barang A ditaruh di rak A, tadinya dipindahin ke B nggak dibalikin lagi gitu kan, harganya sudah beda ya. Harus ada yang audit, harus ada yang neliti, ada yang betulin lagi, tiap pagi dirapikan supaya menjadi toko yang nyaman ya, convenient. Faktor place yang kedua yang harus perhatikan adalah nearness ya, kedekatan, easy ya. Wajar saja sekarang misalnya toko-toko yang mendekati customer seperti Alfamart, Indomart itu akan maju ya, bisa bertahan kan, mendekati ya. Bahkan kalau Anda perhatikan secara perlahan toko-toko yang lebih besar lagi tapi ada di mall ya itu agak turun kemungkinan, apalagi pandemi ya, pasti turun gitu ya. Seperti Giant, Lotte itu tentu akan mendapat tantangan tersendiri karena faktor nearness-nya, kedekatannya dengan konsumen berjarak kan. Nah, kalau orang biasa belanja bulanan sekarang menjadi belanja harian, belanja mingguan ke tempat-tempat yang lebih dekat. Jadi orang memang harus mencari sesuatu mendekati target market. Ya, mendekati ini bisa dengan teknologi ya. Nah, contoh dunia perbankan, yes, nearness ya, BCA bisa BCA online, m-banking, semua udah dekat, nempel dalam tubuh orang ya, nasabahnya kan, di handphone-handphonenya. Jadi kalau teman-teman punya bisnis di mana misalnya bisa download aplikasi tentang bisnis Anda, itu sebenarnya faktor place ya, membangun nearness atau gampang dihubungi, itu juga nearness. Nah, termasuk misalnya para tokoh-tokoh yang mau pemilu nih, Anda harus membangun kedekatan. Nah, buka akun di sosmed ya. Nah, namun kalau dikomentari, ditanya ya dijawab ya. Anda harus punya admin yang bagus ya, yang bisa membangun kedekatan. Walaupun itu bukan Anda sebagai tokoh, misalnya gubernur, presiden, bupati, tapi adminnya itu bisa membangun kedekatan. Paling tidak kalau ada komen-komen yang bertanya, difilter untuk mengurangi pekerjaan Pak Gubernur atau Pak Bupati, Anda ringkas beberapa yang harusnya dikasih respon. Itu membangun kedekatan. Kalau misalnya komen nggak dijawab, bertanya nggak dijawab, ya lama-lama orang tahu, wah ini cuma fake account atau cuma adminnya saja yang nggak berkualitas. Percuma lah, nggak baca, percuma. Nah itu yang mesti diwaspadai ya teman-teman ya. Nah, artinya buatlah saluran ya. Makanya ada kata-kata halu apa ya. Ada halu BCA, halu apa mungkin bank lain juga ada. Kalau Anda posisinya sebagai di perusahaan pun bisa tuh halo direktur, halo GM, baik anak buah maupun customer bisa kontak Anda. Wah itu seru ya. Nah, bisa email ya, bisa difilter, bisa masukkan database. Kemudian pertanyaan kan sama ya, biasa berulang-ulang, ada FAQ-nya, itu bisa pakai robot segala macam. Itu memudahkan. Itu artinya teman-teman dalam aspek place ya, itu membangun kedekatan ya. Kemudian tentu safe ya, faktor keamanan. Untuk bisnis tertentu, place ini bisa aja lokasinya ya,
lokasinya tempat yang aman, yang nggak Bronx, nggak banyak penjahat misalnya gitu ya. Aman dari aspek misalnya ya kalau buat restoran di lereng gunung, ingat faktornya aman dan segala macam. Itu untuk meningkatkan pelayanan, kepuasan konsumen kita. Nah di ujungnya saya tambahkan promise nih, hati-hati ya. Janji itu, bisnis adalah brand ya yang memberikan janji. Apapun itu, mau perbankan, mau toko, mau kantor, mau konsultan, itu menjanjikan sesuatu, ya, menjanjikan sesuatu. Produk pun menjanjikan sesuatu kan, sampo bikin tumbuh rambut, tumbuh bener nggak, bikin wajah glowing, bener glowing nggak, kan janji. Itu dari aspek produk. Nah, ketika kita bisnis mungkin satu produk atau mungkin banyak produk, tergantung bisnis sahabat, artinya Anda sebenarnya menjanjikan sesuatu. Janji itu keluar dari promosi ya, promosi kita itu kan sebenarnya bentuk lain dari janji ya. Jadi hati-hati teman-teman, dari faktor janji ini dalam pelayanan Anda yang pertama itu harus membangun trust ya, membangun trust. Orang kalau trust prosesnya cepat, orang kalau trust ya cepat puas ya, karena dia nggak lelah-lelah harus cek ini cek itu. Nah bagaimana membangun trust? Nah kalau trust itu cabangnya paling tidak ada 4 ya, niat ya, intensitasnya oke gitu kan, integritasnya oke, kemudian apa, kompetensinya oke, bisnis Anda kompeten terhadap produk-produk yang Anda tawarkan, kemudian hasil ya, hasilnya oke. Nah, tergantung produk Anda, ingat ketika Anda menawarkan sesuatu ternyata niat Anda baik, integritas Anda baik ya, kompetensi Anda ada di bidang itu dan membawa hasil, nah orang akan trust tentunya kan. Oke, nah janji itu cabangnya ada trust, kemudian satu lagi humanity ya. Jadi karena bisnis ini hubungannya dengan manusia, Anda harus menjadi sebuah organisasi yang punya humanity, yang peduli terhadap manusia. Atau beberapa organisasi membuat CSR, itu termasuk humanity ya. Ketika bisnis Anda misalnya bikin tas kulit buaya gitu aja, bisa sedikit menggores beberapa orang yang cinta binatang kan ya. Ingat kemarin ya, ada official Brasil yang membuang kucing, sebenarnya nggak membuang ya, karena megangnya salah aja. Kesannya orang langsung marah, wah tim Brasil tidak peri kebinatangan gitu. Nah human, jadi hati-hati ada nggak proses-proses yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, proses-proses atau bahkan produk yang tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan. Proses-proses yang mungkin tidak sesuai juga dengan sosial budaya di mana bisnis kita ada. Nah, setelah humanity kita tambahkan satu lagi ya, glory lah gitu, apa ya? Nah, kemuliaan lah ya, kemuliaan. Jadi bisnis itu aslinya kan punya tujuan mulia. Ketika tujuan mulia Anda itu Anda campaign, ya orang makin jatuh cinta dengan produk-produk Anda, jatuh cinta dengan perusahaan Anda ya. Anda campaign bahwa oh ini untuk ini ya. Misalnya bisnis makanan ya, kita bisa aja ada Indomie, Sarimi ya, kelihatannya bisnis makanan, tapi kan ada kemuliaan juga yang disampaikan bahwa ini untuk ketahanan pangan agar orang Indonesia masih bisa makan. Even itu mie instan ya nggak masalah ya, tapi ada unsur-unsur kemuliaan. Kemudian profitnya sebagian juga untuk membantu ini, membantu ini, membantu ini. Nah, ketika ini ada menarik loh ya, teman-teman milenial itu cinta dengan perusahaan-perusahaan yang punya aktivitas CSR. Aneh juga ya, tapi kerennya anak-anak sekarang, dia senang tuh. Kalau perusahaannya juga peduli lingkungan, dia senang nih perusahaannya kalau peduli dengan masyarakat bawah, peduli dengan mungkin hutan dan sebagainya. Jadi peduli dengan operasi katarak, orang-orang yang katarak. Wah, keren ya. Nah, oke. Jadi teman-teman, ini rangkaian-rangkaian yang bisa menjadi bahasan yang lebih detail lagi tentang comprehensive customer service. Jadi teman-teman, banyak yang menggarap people-nya, tadi prosesnya lupa ya. Banyak membangun proses yang tidak customer oriented. Nah, atau orang udah lama ya. Saya ada case ya, pernah ke bank, banknya itu bilang saya datang ke customer service, Bu mau ambil uang di mana Bu? Oh ke sana Pak. Saya antri. Setelah antri setengah jam baru sampai teller. Begitu sampai teller, oh mohon maaf Pak,
karena Bapak bukanya di cabang Rawamangun, karena uangnya sebesar sekian harus ke sana. Zaman dulu tuh, udah nunggu setengah jam, padahal customer service-nya senyumnya manis, tellernya juga ramah, tapi tetap saja kecewa. Kenapa? Karena prosesnya tidak sesuai dengan atau customer oriented. Jadi kalau kayak think like programmer kan, kalau orang nanya customer service mau ngambil berapa Pak? Kalau memang ada acara, kalau di atas 200 juta harus ke bank tempat membuka tabungan. Nah itu contoh-contoh seperti itu. Jadi teman-teman, nanti ujungnya customer service, comprehensive customer service itu adalah tidak sekedar handling komplain, karena preventing ya, mencegah. Artinya bagaimana sih mencegah komplain itu tidak akan terjadi. Jadi kita betulin produknya, kita betulin prosesnya, kita betulin people-nya, kita betulin place dan juga promise kita, janji atau tawaran kita, promosi kita juga bisa itu menjadi sebuah janji kan ya. Jadi kita betulin sampai komplit. Ini timnya, prosesnya. Jadi training customer service nanti bisa berupa selain orangnya, tentu kita bedah nih, bedah SOP sudah benar belum, sudah ramah customer belum, wah ini masih bisa dipercepat nggak, ini masih bisa dibikin mudah nggak, kalau ada dokumen penunjang misalnya bisa nggak sih di WA saja, nggak mesti harus bawa ini. Terus teknologi ini sangat memungkinkan proses-proses dalam pelayanan Anda bisa dipersingkat sehingga orang akan menjadi lebih happy. Panjang teman-teman ya, ini bisa menjadi bahasan yang satu hari, dari mulai produk, proses, people, place, sampai promise, itu yang membuat pelayanan kita mudah-mudahan bisa menjadi zero complaint ya, jadi komplain, pelayanan yang menyenangkan. Saya sangat yakin teman-teman, people saja tidak cukup, di bagian proses SOP itu yang mesti diaudit lagi, dicek lagi. Di sisi lain tentu teman-teman akan membangun ide-ide yang lebih kreatif ya. Masukkan juga kreatif thinking sehingga semua tim itu bisa berpikir kreatif. Gimana sih menyenangkan orang? Nah, kita punya kesadaran bahwa ekspektasi customer itu kan naik terus. Kalau ada perubahan ya harus ada perubahan, ada teknologi seperti apa? Apapun yang sangat mungkin itu bisa juga kita implementasikan untuk improvement. Jadi comprehensive customer service akan membuat teman-teman bisnisnya memiliki pelayanan yang jauh lebih baik, yang jauh lebih sesuai dengan kondisi zaman. Kita bisa diskusikan secara detail hal-hal yang bisa membuat pelayanan kita baik. Nah, kita semua tahu ya bahwa customer service yang baik itu bisa boosting sales kita, skyrocket sales kita. Pelayanan yang baik bisa double sales kita. Jadi tentu pelayanan, customer service bukan hal yang tidak boleh diabaikan, tidak boleh ya. Jadi kita harus fokus di situ ketika bisnis kita ingin bertumbuh. Oke, baik teman-teman. Nah, mudah-mudahan ini memberi inspirasi untuk memperbaiki pelayanan di bisnis Anda. Sukses besar.